Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Ririn Pramita pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini, hari Jumat 25 Februari 2022. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin doa Bapa kami. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar matematika. Hari ini kita sudah masuk ke bab 5, yaitu tentang pengolahan data, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengumpulkan dan mengurutkan data. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya pada hari Kamis. Tujuan pembelajarannya, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengurutkan data dari data biasa yang dari beberapa data terus diurutkan, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Kalau sekarang kita akan belajar tentang menyusun data. Data yang diperoleh disusun dalam tabel dan diurutkan dengan rapi. Kalau kemarin dalam bentuk angka-angka tulisan seperti biasa saja, angka, koma. Kalau sekarang kita akan susun dalam bentuk tabel agar lebih rapi. Selanjutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Suatu data acak dapat diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Langkah-langkah membuat tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sebuah kolom masing-masing untuk nilai data, turus, dan banyak data. Banyak data sering juga disebut dengan frekuensi. Yang kedua, tulislah nilai-nilai data pada kolom nilai data. Yang ketiga, hitunglah setiap nilai data menggunakan turus. Selanjutnya, yang keempat, tulislah banyak turus pada setiap nilai pada kolom banyak data. Kelima, jika sudah selesai, kolom turus dapat dihilangkan sehingga hanya ada kolom jenis data dan kolom banyak data atau frekuensi. Kita akan lihat contohnya ya. Apa sih itu nilai data, turus yang kayak gimana? Di sini contohnya yang pertama, nilai ulangan matematika kelas 6 SD Harapan Bangsa sebagai berikut. Ada 80, ada 95, 85, 75, 80, 85, 90, 85, 75, 90, 75, 85, 80, 70, 85, 90, 80, 90, 70, 95, 85, 80, 90, 100, dan 80, 75, 85, 90, 80, dan terakhir ada 85. Cara mencatatnya menggunakan turus diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini tadi tadi dibilang langkah-langkahnya bikin kolom nilai, turusnya, dan banyak siswa. Turus itu sama seperti kalau kalian itu pemilihan ketua kelas. Kan voting, ada satu orang tuh bikin satu, terus ada dua orang bikin dua, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalau pernah nonton, pernah lihat kalau kita ada pemilihan umum, pemilihan presiden dan yang lain sebagainya, itu pada saat penghitungan suaranya menggunakan turus. Satu, misalnya pilih calon A,
Ini calon B, sudah ada berapa? Nah, di sini ada yang berbeda nih, ada garis miringnya. Ini kalau sudah ada 5, berarti ini tandanya kalau begini berarti ini 5. Ditambah 2 berarti 7. Ini kalau ada tanda begini berarti 5. Ditambah 3 berarti 8. Seperti itu seterusnya. Nah, di sini kalian bikin dulu kolomnya. Sudah kalian bikin, ada nilai 70, ada nilai 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, baru kalian bikin satu-satu turusnya. 80 berarti bikin garis 1 di 80. Terus 95 bikin garis 1 di 95. 85 bikin garis 1 di 85. 75 bikin garis 1 di 75. 80 berarti bikin tambahkan. Tadi kan sudah ada 81. Tambahkan 1 lagi jadi 2. Terus 85 tambahkan 1 lagi karena tadi sudah ada sekali jadi 2. Begitu seterusnya sampai semua data habis sampai di 85 yang terakhir. Nah, berdasarkan data ini, Ibu sudah membuat turus dan banyak siswa atau jumlahnya, yaitu jadi yang bernilai 70 ada 2 siswa, yang bernilai 75 ada 4 siswa, yang bernilai 80 ada 7 siswa, yang bernilai 85 ada 8 siswa, yang bernilai 90 ada 6 siswa, yang bernilai 95 ada 2 siswa, dan terakhir yang bernilai 100 hanya ada 1 siswa. Tadi di langkah terakhir dibilang jika sudah selesai hilangkan tabel turusnya sampai akhirnya tinggal tabel nilai dan banyaknya nilai atau banyaknya data. Sehingga menjadi gini, tabel turusnya dihilangkan menjadi nilai dan banyak siswa. Jadi hanya ini saja. Tabel turus itu hanya untuk tabel bantuan seperti itu. Terus selanjutnya ada juga di sini sebuah data pemakaian listrik selama 6 bulan dari Januari sampai Juni berturut-turut adalah 148 kWh, 192 kWh, 136 kWh, 170 kWh, 180 kWh, dan 184 kWh. Cara mencatat menggunakan turus diperoleh sebagai berikut. Di sini karena dia semuanya satu-satu setiap bulan beda-beda, jadi tabelnya hanya seperti ini. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, pemakaiannya tinggal dicatat saja. Sesuai karena di sini ditulis berturut-turut, berarti dari Januari sampai Juni itu berurutan sesuai dengan yang ini. Baru di sini data dari data ini kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, datanya ada 6, ada Januari, ada 148, 192, 136, 170, 180 dan 184 dengan urutan yang dari terkecil ke yang terbesar. Biasanya kalau urutan itu dari terkecil ke yang terbesar, yaitu 136, 148, 170, 180, 184, dan terakhir 192. Di sini tertingginya 192, terendahnya 136, dan selisih dari antara yang tertinggi dengan yang terendah itu 192 dikurang 136, hasilnya 56 kWh. Selanjutnya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau yang tadi dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk diagram batang. Ini namanya diagram batang. Di sini nilai siswanya, nilai siswa ada 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Di sini ada banyak siswanya.
Di sini kita berurut dulu, baru nanti ditarik garis berdasarkan dengan banyak data yang ada. Di sini berdasarkan diagram batang ini, nilai tertingginya yaitu 95. Di sini yang paling tinggi, nilai tertinggi ya, bukan nilai terbanyak yang didapat siswa. Terus di sini ada nilai terendahnya yaitu 65. Terus nilai 95 ada 4 orang. Kalau ini 95 kita tarik garis lurus dengan angka 4. Nilai 90 ada sama 4 orang, dia sama rata. Nilai 85 ada 7 orang di sini, lihat tabel diagramnya. Terus nilai 80 ini ada 4 orang. Nilai 75 ada dia 9 orang. Nilai 70 ada 1 orang dan nilai 65 ada 1 orang. Banyak data sama dengan banyak siswa. Banyak siswa kita dapatnya dari ditambahkan saja. 4 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 1. 4 tambah 4 8. 8 tambah 7 15. 15 tambah 4 19. 19 tambah 9 28. 28 tambah 1 29. 29 tambah 1 30 siswa atau ada 30 data. Seperti itu anak-anak. Penjelasan hari ini dan penjelasan kemarin di Zoom. Berdasarkan penjelasan kemarin dan penjelasan hari ini, kalian akan ada tugas psikomotor. Tugas psikomotornya adalah kumpulkanlah data berat badan 10 teman di kelasmu. Karena kita pandemi, jadi lewat media sosial aja, kayak WhatsApp. Kalian bisa tanyakan ke teman-teman kalian secara pribadi di Japri. Berapa sih berat badan kamu? Berapa berat badan kamu? Sampai 10 orang teman kalian catat. Termasuk kaliannya juga ya. Terus tuliskan dalam tabel kolom nomor, nama, dan berat badan. Jadi seperti tabel yang ini. Jadi di sini nanti ada 3. Kalau ini kan ada 2, ada bulan sama pemakaian. Tugas kalian nanti ada 2, ada nomor, ada nama, dan berat badan. Terus urutkan data yang terkumpul dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sama seperti yang ini, diurutkan dulu dari yang terkecil. Berarti dari kalau ini 136, nanti berat badannya misalnya yang paling kecil 30 sampai yang paling besar. Dari yang paling kecil sampai paling besar. Terus selanjutnya tentukanlah siapa dan berapa berat badannya. Yang pertama yang terkecil, misalnya yang terkecil Rani. Yang terkecil Rani, berapa berat badannya? 30. Terus yang terbesar misalnya Rini. Rini 60 kg. Selisih yang terkecil dan terbesar berarti berat badan Rini dikurang berat badan Rani, yaitu 60 dikurang 30 hasilnya 30 kg. Seperti itu anak-anak, tugas psikomotor kalian hari ini. Dikumpulkan hari ini juga ke wali kelas masing-masing paling lambat jam 5 sore. Tulis di buku PS atau PR, tulis instruksinya, baru nanti bikin tabel yang kalian dapatkan dari mengumpulkan berat badan 10 teman kalian. Oke? Paham ya? Segitu saja materi kita hari ini dan tugasnya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian materi kita hari ini, anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa Salam Maria.
Ibu akan bantu pimpin doa Salam Maria. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.